malam semuanya. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD. Nah, pada pertemuan kita hari ini itu akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar MI atau SD. Untuk overview hari ini, yang perlu diingat adalah bahan ajar yang berkualitas di era digital itu menjadi penting. Maka menjadi penting pula bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar yang melibatkan eh, media-media digital atau platform digital seperti itu. Kemudian perubahan paradigma dari cetak ke digital seperti yang minggu lalu saya sampaikan, tetapi pada pertemuan kita hari ini itu akan dilengkapi dengan cetak, digital, dan interaktif seperti itu. Jadi bahan ajar yang kita kembangkan paling tidak karena memanfaatkan digitalisasi juga, platform digital juga, maka paling tidak modifikasinya nanti eh, terbentuk bahan ajar yang interaktif. Kemudian, untuk tantangan dan peluang bagi guru MI atau SCD dalam pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru gitu. Jadi guru juga harus melek IT, melek apa namanya hal yang sifatnya berbau platform digital. Karena platform digital tersebut itu bisa menjadi media atau menjadi wadah untuk kita mengembangkan bahan ajar seperti itu. Seperti filosofi teknologi will not replace teachers, but teachers who use technology will replace those who do not. Jadi teknologi itu tidak akan pernah menggantikan peran dan fungsi guru gitu ya. Akan tetapi, guru yang bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi secara baik gitu, maka dia akan menggantikan peran dan fungsi sesama guru yang tidak memanfaatkan eh, teknologi. Maka menjadi penting bagi guru untuk selalu survive dan eksis dalam memberikan apa nilai atau transfer value dan knowledge kepada siswa dengan pengembangan bahan ajar yang berbantu teknologi seperti itu. Selanjutnya, aplikasi untuk pengembangan bahan ajar digital itu apa saja gitu ya. Sebenarnya minggu lalu sudah saya eh, sebutkan juga gitu, seperti Canva. Nah, Canva ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan AI gitu ya. AI jadi sudah lumayan canggih. Nah, untuk apa biasanya desain modul, e-book, poster edukasi, worksheet interaktif. Nah, itu fungsi dari Canva diantaranya seperti itu. Kemudian yang kedua ada PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sudah tidak asing gitu ya. Eh, ini biasanya digunakan untuk presentasi interaktif, media animasi, kuis sederhana. Jadi bahan ajar yang akan kita rancang kalau menggunakan PowerPoint seperti ini, itu juga bisa eh, ini membuat presentasi interaktif dan seterusnya. Kemudian Google Slides, Google Docs, kemudian Google Classroom gitu ya. Ini adalah kolaborasi real time. Jadi kolaborasi real time itu adalah bagaimana nanti platform ini bisa menyuguhkan interaksi langsung gitu ya, meskipun melalui media digital, tetapi media online maksud saya, tetapi juga bisa secara real time berinteraksi seperti itu. Kemudian Book Creator atau Genially. Nah, ini juga platform yang bisa membantu guru ketika membuat pengembangan bahan ajar, seperti misal membuat buku digital interaktif. Nah, ini sangat mensupport seperti itu. Selanjutnya, contoh praktis aplikasi. Nah, Canva membuat flashcard kosakata bahasa Inggris kelas 3 MI. Nah, ini contohnya misalkan kita mau membuat, kita ngajar bahasa Inggris, kemudian ingin memberikan vocabulary bahasa Inggris di kelas 3 MI. Maka paling tidak yang mudah dipelajari oleh anak-anak itu adalah flashcard gitu. Nah, Canva bisa ini menjadi platform yang membantu kita untuk pengembangan atau penyusunan flashcard kosakata bahasa Inggris ini. Kemudian PowerPoint ini secara aplikatif juga membuat media animasi tentang siklus air untuk kelas 5. Nah, itu juga bisa digunakan ya. Ini kaitan dengan materinya. Kemudian Google Form misalkan kuis interaktif dengan skor otomatis. Jadi kalau kita membuat Google Form, apa membuat kuis atau mungkin membuat soal-soal entah itu multiple choice, jawaban singkat atau mungkin uraian subjektif gitu ya. Itu juga bisa melalui Google Form ini gitu. Dan ini cukup interaktif karena nanti skor yang diperoleh siswa, terutama yang misalkan multiple choice itu langsung enak gitu, bisa diakses
open access dan siswanya masing-masing setelah mengerjakan entah itu melalui device seperti HP atau apa gitu ya, itu juga bisa langsung muncul gitu. Jadi open access. Selanjutnya adalah sumber belajar online untuk MI atau SD. Yang pertama, video pembelajaran plus bank soal. Itu apa biasanya? Sumber belajar online-nya itu adalah ruang guru. Jadi di ruang guru ini sudah ada video pembelajaran, ada bank soal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Kuiper School. Itu isinya biasanya materi kurikulum. Nah, mulai dari kurikulum Merdeka gitu ya, terus kemudian kurikulum KBK, kurikulum KTSB. Nah, itu sebenarnya sudah ada di dalamnya. Nah, pada Kuiper ini nanti materi kurikulum dan latihan soal juga sudah tercover. Kemudian sumber belajar online yang lain adalah Zenius. Di dalamnya adalah pembelajaran berbasis konsep. Jadi konsep teori itu sudah tercover di dalamnya, terakomodir. Kemudian konten gratis berbasis kurikulum yang ada pada rumah belajar yang dirilis oleh Kemendikbud seperti itu. Kemudian YouTube EduKids, ya ini teruntuk anak-anak terutama MISD sangat relevan gitu ya, yaitu apa isinya? Video pembelajaran untuk anak seperti itu. Kemudian strategi integrasi teknologi dalam bahasa bahan ajar gitu ya. Bagaimana sih strategi integrasi teknologinya untuk kemudian bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran? Yang pertama blended blended learning, yaitu blended learning itu mengkombinasikan bahan ajar cetak dan digital. Jadi bisa berupa flipbook gitu dan seterusnya gitu ya. Kemudian gamifikasi. Nah, ini untuk gamifikasi bisa kita gunakan quizzes, aplikasi atau platform kayak Kahoot, Wordwall untuk latihan. Jadi kalau latihan-latihan seperti kuis, kemudian game itu juga bisa memanfaatkan platform seperti Quizzes dan seterusnya. Kemudian project based learning itu nanti siswa membuat produk digital seperti poster atau video. Ini bagian dari yang terintegrasi dengan teknologi dalam bahan ajar. Kemudian flip classroom yaitu bahan ajar digital dikirim sebelum kelas. Jadi sebagai bahan untuk dijadikan kajian oleh siswa dipelajari dulu sebelum kelas dimulai sehingga ketika masuk kelas itu nanti siswa sudah mengantongi konsepnya, punya pengetahuan awal kaitannya dengan eh, bahan ajar atau materi yang secara digital sudah tercover pada ini bahan ajar yang dirancang oleh guru melalui flip classroom desainnya. Kemudian micro learning itu biasanya pecah materi menjadi konten singkat dan mudah dipahami. Jadi ini kaitannya dengan micro learning ini nanti materi yang kompleks itu bisa dipersingkat kemudian dikemas menjadi lebih mudah dipahami seperti itu. Selanjutnya adalah contoh implementasi di MI atau SD, misalkan di kelas 3 membuat bahan ajar kosakata dengan flashcard digital di Canva. Ini ya. Kemudian yang kelas 4 PowerPoint interaktif tentang pecahan disertai animasi visual. Jadi untuk gimana sekiranya nanti lebih interaktif dan menggugah eh, apa ya gaya belajar visual siswa juga di situ ada animasinya. Kemudian kelas 5 integrasi ruang guru, Keeper untuk latihan soal harian. Nah, kelas 5 ini kan sudah lumayan ini ya, kelas atas gitu ya. Jadi untuk ruang guru dan paper itu bisa dibuat media latihan soal harian. Kemudian kelas 6 ini proyek video pendek menggunakan HP, tema lingkungan. Nah, itu nanti ya karena ini masih di kelas SD atau MI, meskipun di kelas 6 ya nanti clue-nya tergantung guru. Ketika misalkan entah itu gurunya memandu atau mungkin eh, ada penugasan berbasis proyek dengan membuat video pendek untuk siswa itu juga bisa dilakukan. Tentunya tetap harus dikawal oleh guru. Maka menjadi penting bagi guru untuk lebih melek digital. Kemudian etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama hindari plagiarisme, gunakan sumber resmi dan cantumkan kredit. Maksudnya begini. eh Ya, ini kaitannya dengan etika. Kalau misalnya kita ngutip membuat sesuatu, diambil dari teorinya siapa, konsepnya siapa, kemudian misalkan ngambil dari YouTube, misalkan sumbernya, atau ngambil dari ruang guru, ada penulisnya, itu masukkan di dalamnya untuk menghindari plagiasi. Kemudian perhatikan hak cipta gambar, video, musik dalam bahan ajar.
Nah, hak cipta itu juga penting ya untuk tidak kita ngeklaim ini adalah produk kita seperti itu, tidak seperti itu. Jadi membelajarkan juga kepada siswa bagaimana etika penggunaan teknologi dan terutama bagi guru yang akan membuat pengembangan bahan ajar. Kemudian filter konten sesuai usia siswa MI atau SD. Ini menjadi penting untuk kemudian memfilter konten yang akan kita gunakan dari platform-platform tertentu atau mungkin buat sendiri sesuai dengan usia perkembangan siswa. Kemudian batasi penggunaan agar siswa tidak kecanduan gadget. Nah, itu bisa disetting kok. Misalkan dibatasi waktunya mulai dari hari ini sampai besok misalkan. Nah, aksesnya seperti itu. Bahkan seperti Google Form tadi itu ya, itu juga bisa kok aksesnya bisa dilimit dan dibatasi kepada siswa sehingga mereka tidak kecanduan gadget. Kemudian guru sebagai pendamping dan pengarah bukan hanya memberi tugas online. Nah, menjadi penting bagi guru untuk mengawal secara offline, dampingan secara direct instruction, secara langsung gitu. Itu juga penting karena transfer of knowledge dan value akan lebih dapat ketika misalkan dipandu secara offline. Seperti itu. Jadi bukan hanya bersifat online saja. Selanjutnya adalah what should teachers do to implement. Jadi bagaimana sih yang seharusnya guru lakukan untuk mempraktekkan, terutama dalam konteks pengembangan bahan ajar. Mulai dari aplikasi sederhana. Jadi kalau memulai ya yang sederhana dulu dari Canva atau PowerPoint. Kemudian gunakan konten gratis dan open source terlebih dahulu karena ini masih mengawali gitu ya. Kemudian buat bahan ajar visual singkat interaktif. Nah, bisa menggunakan platform-platform yang saya sampaikan tadi. Libatkan siswa dalam pembuatan konten digital sederhana sehingga lebih interaktif, sesuai konteks yang dialami siswa, dan lebih real gitu ya, lebih real sesuai dengan apa ya pengalaman belajar yang hendak diperoleh oleh siswa gitu. Kemudian evaluasi efektivitas bahan ajar digital melalui feedback siswa. Jadi nanti bahan ajar yang dibuat itu minta saja masukan dari siswa, kira-kira ini mudah dipahami apa tidak, menarik apa tidak, anak-anak seperti itu. Jadi ada feedback dan korektif feedback baik dari guru, sesama guru mungkin, kemudian terutama dari siswa untuk kesempurnaan pengembangan bahan ajar selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan. Teknologi merupakan alat bantu, bukan tujuan utama. Jelas. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan dalam mengembangkan bahan ajar itu adalah guru harus kreatif, inovatif, etis. Harus mempertimbangkan ya tadi itu aturannya gitu ya, sesuai kebutuhan siswa tentunya. Karena memang targetnya nanti eh, itu adalah siswa juga seperti itu. Kemudian pertanyaan tematik diskusi eh, untuk sebenarnya bisa dikembangkan di kelas offline gitu ya. Bagaimana Anda ingin mengintegrasikan teknologi dalam bahan ajar yang sedang Anda kembangkan. Nah, ini juga masuk pada RTM nanti rencana tugas mahasiswa. Seperti itu tentunya sudah saya persiapkan gitu ya. Kemudian yang keempat, let's try practicing to make an example of simple digital teaching materials. Bahan ajar digital. Jadi eh, mari langsung kita praktekkan untuk membuat contoh eh, ini ya apa namanya materi pembelajaran atau bahan ajar digital yang sederhana seperti itu bisa melalui Canva, bisa melalui apa namanya PowerPoint dan seterusnya sehingga nanti akan lebih interaktif. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.